Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, anggota grup Facebook kelas digital FKS 513. Apa kabarnya malam hari ini? Masih semangat ya? Oke. Malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya, santai tapi saya pakai baju FKS ini luar biasa. FKS 513 memang keren sekali. Malam ini kita ngobrol-ngobrol santai. Yang penting kita saling mengisi waktu di tengah-tengah suasana corona mungkin ya, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk ngobrol bareng, untuk sharing bareng di kelas digital FKS 513. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sekali yang pertama pada teman-teman semua yang mungkin sudah online atau mungkin saat ini malam ini belum online tapi sudah gabung di grup kelas digital FKS 513 ini. Kemudian terima kasih tak terhingga juga kepada leader-leader FKS, terutama kepada Bapak Munir, kepada Bapak Nur Haryono selaku aplen saya, juga kepada leader-leader yang lain, ada Pak Iwan Giano, ada Mas Wanto, Mas Ilham dan lain sebagainya. Dan juga tak lupa pada yang terhormat Bapak Ahsanto Ali, Crown Diamond Director yang sangat luar biasa hingga selalu meluangkan waktu untuk mensupport kita gitu. Teman-teman mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, ada yang belum. Baik, nama saya Rahma Espriani. Saya owner stokis R1805 Cilacap ya, Cilacap. Cilacap ini berarti ngapak.com. Nah, ngapak.com ada yang tahu ngapak ya? Mungkin kalau yang dari Sampit, ngapak tahu Pak? Sampit ya. Ngapak itu adalah bahasanya itu daerah Jawa tapi yang memang pakainya huruf A gitu. Jadi buat kita saling kenal ya. Jadi ngapak itu apa? Kita di jaringan Cipumas. Cipumas itu jadi dulu Pak Munir menyampaikan kepada kita bahwa di bawah under jaringan Mbak Rahma namanya adalah Cipumas itu. Oke, terima kasih Pak Munir Hadi Murtana, luar biasa ini. Ya, jadi saya bangga sekali dan bahagia sekali berada di bawah under jaringan FKS 513 karena support yang terus-menerus luar biasa gitu ya. Oke ya, jadi kita kembali lagi ngobrol tadi. Teman-teman mungkin area Cipumas, Cilacap, Purwokerto, Banyumas nanti misalnya kok bukan di bawah jaringan saya, katakanlah mungkin dari yang lain tapi posisinya berada di dekat dengan rumah saya atau daerah Cipumas ini, monggo kalau misalnya mau gabung dengan kita di acara home sharing ataupun acara event-event NASA ataupun pendidikan apapun, monggo bisa gabung dengan kami di grup Cipumas ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini Mbak Umi Alfia. Oke ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ada yang kangen dengan home sharing? Saya jujur sekali, saya itu kangen sekali dengan home sharing ya. Home sharing itu bikin energi kita tambah bagus ya. Karena apa? Kumpulan orang-orang positif gitu. Ada ibu-ibu yang bawa putranya, bawa baby, bawa ini, tapi semangatnya luar biasa. Jadi terus ada yang kemudian kita guyon-guyon ya, mungkin
meninggalkan permasalahan di rumah, kemudian kumpul bareng. Setelah itu ada apa, semacam isian ya, nggak cuman materi aja melulu gitu ya, tapi kita ada mungkin ada semacam isian-isian yang bisa menambah suasana jadi rame gitu. Saya luar biasa kangen sekali dengan home sharing. Moga-moga wabah virus corona ini segera berakhir ya, jadi kita nanti bisa betul-betul home sharingnya adalah bertatap muka. Oke. Terus mungkin di lain waktu kadang-kadang kita juga ada yang kadang-kadang rujakan dan sebagainya, tapi ini ya mungkin nanti setelah ini bismillah lah kita setelah virus corona betul-betul home sharing itu dimanfaatkan. Atau mungkin ada yang belum pernah ikut home sharing atau belum mengadakan home sharing. Anda ini rugi kalau belum pernah, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau belum pernah ikut home sharing itu rugi. Karena apa? Ruginya karena pendidikan asa yang paling bawah itu adalah justru di home sharing itu. Paling bawah seperti apa? Maksudnya gini, jelas di situ kan kita mungkin nggak membutuhkan biaya cukup banyak ya. Terus dilakukan rutin gitu ya, dilakukan rutin. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, intinya rutin lah. Kemudian ada masukan-masukan gitu ya, mungkin leadernya mendapatkan ilmu baru dari grup yang lebih tinggi kemudian disampaikan pada saat itu kan up to date sekali ya, seperti itu. Jadi bagi yang belum pernah atau belum mau mengadakan home sharing tapi padahal sebetulnya grupnya itu sudah besar, nah ini wajib digarisbawahi ini. Jadi terutama mungkin ya teman-teman dari tempat yang lain, misalnya ada yang belum, Mbak saya nggak berani ngadain home sharing, saya tuh bingung mau ngomong apa misalnya. Nah itu dicoba, nggak apa-apa, nggak harus ngomong materi lah ya, kita mungkin ngomongnya tentang apapun, misalnya cara ngomong seperti ini, maju ke depan, kemudian mencoba menjadi bahasanya leader gitu ya. Nah itu juga nggak masalah, yang penting kumpul kemudian dirutinkan, insya Allah nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Oke ya. Saya dulu gitu ya, ada mungkin yang beberapa teman itu bertanya, Mbak Rahma dulunya itu apa sih gitu, apakah sudah langsung ibu rumah tangga kemudian tiba-tiba menjadi pebisnis NASA atau gimana? Oke, mungkin ini terus terang ada yang bertanya seperti itu kemarin, pertanyaan sisipan nih dari beberapa teman-teman itu. Oke, mungkin saya ingin bercerita ya. Dulunya saya itu konsultan gitu ya, saya itu konsultan di pemberdayaan gitu, konsultan pemberdayaan. Nah terus akhirnya saya pengen gitu ya, saya kepengin bagaimana sih saya punya pendapatan lain gitu ya, tambahan gitu, punya pendapatan tambahan. Nah pendapatan tambahan, terus akhirnya saya gabung NASA itu udah lama, sebetulnya udah lama, tapi awalnya itu hanya pemakai produk untuk pertanian, itu Viterna, sayang sekarang masih close order ya, Viterna, kemudian ada Hormonik POC itu untuk kegiatan pertanian suami saya gitu. Nah itu terus lama-lama saya merasakan kok ternyata enak ya. Saya pada saat itu brandingnya itu adalah Crystal Egg. Nah, saya nyari yang produknya selisihnya besar, jadi selisihnya kan 100.000 zaman itu ya, itu. Nah jadi saya kemudian istilahnya saya brandingnya adalah Crystal Egg. Saya bekerja dari konsultan juga disebutnya ada Mbak Rahma Crystal Egg gitu. Misalnya pas ada katakanlah misalnya nih saya pas pelatihan saya juga ngisi kayak gini, kadang-kadang jadi peserta gitu ya. Orang bertanya mesti, Mbak Rahma Crystal Egg gimana kabarnya gitu. Saya marah? Enggak, saya malah seneng. Berarti dengan seperti itu otomatis nama saya
udah ada brandingnya itu tadi, Rahma Crystal-Egg. Orang yang belum tahu Crystal-Egg mesti tanya, Crystal-Egg itu apa sih gitu. Ada yang kemudian sampai yang bersangkutan itu diam-diam gitu ya, ternyata memang punya permasalahan seperti yang kebanyakan yang bisa di minimalisir dengan Crystal-Egg itu. Kemudian lama-lama ada yang pas pelatihan ada yang, Mbak saya pesen 5, wes gitu. Saya bilang, Mas nek 5 itu sekalian aja jadi distributor, gimana? Dia tahu selisihnya harga seperti itu, terus akhirnya langsung jadi member kita. Tapi memang sekarang ya ada yang aktif, ada yang enggak. Nah dari situ kemudian itu tadi ya, saya brandingnya itu awal saya memang pengen ada tambahan penghasilan, kemudian dan branding gitu. Nah setelah itu di online ya, saya main juga di online walaupun mak gaptek, tapi tetap pokoknya nekat saya pengen juga di online. Nah online juga alhamdulillah lumayan gitu ya, sampai terus akhirnya suatu saat gitu ya, saya pernah ikut pendidikan di NASA namanya Master Seller itu yang mengenalkan Crystal-Egg itu. Nah setelah itu selang beberapa saat saya di sana bertemu dengan teman sebangku gitu ya, sebangku. Saya cuman nge-add Facebooknya gitu, tapi saya nggak mengikuti, saya cuman ya kenal-kenal, saya hello gitu. Nah selang beberapa waktu, katakanlah 5 bulan sejak Master Seller itu, saya tahu di Facebooknya beliau itu kok sudah beli mobil, kemudian stokis NASA gitu. Loh, saya tuh bingung, kok ada stokis NASA ya, maksudnya gimana sih gitu. Nah sejak saat itulah saya terus pola pikirnya itu berubah. Saya nggak cuman pengen dapat uang yang 100.000 itu, tapi kemudian saya, kok ada stokis NASA yang udah cepet, kok bisa punya mobil gitu, itu luar biasa sekali. Nah akhirnya beberapa pendidikan saya ikuti, saya coba konsultasi dengan upline gitu ya. Ternyata bapak-bapak leader kita itu sangat welcome ya, sangat welcome. Kemudian saya diajari, saya ikut KDI bukan fokus ya, pada saya itu KDI intensif yang pertama itu, pokoknya masih ini. Terus ternyata ada pola yang lain selain jualan yang lebih, bahasanya mungkin bukan lebih ya, tapi yang kalau kita tekuni itu luar biasa. Itu disebut berjaringan itu tadi. Kita bina jaringan, kita harus fokus ke jaringan, insya Allah lebih cepat untuk mencapai kesuksesan daripada kita awal-awal hanya online saja tapi lama-lama mungkin kita capek dan sebagainya. Nah sejak saat itulah kemudian saya berusaha, saya ikuti pendidikan terus, apapun saya manut upline, hingga akhirnya di tahun itu kan awal ya 2017 nggak salah tuh, terus saya beranikan untuk resign. Nah pada saat resign itu saya mulai fokus bina jaringan. Awal saya hanya beberapa teman ya, teman yang istilahnya downline itu sudah hanya beberapa, tapi terus akhirnya ketika saya fokus, saya ngembangkan, alhamdulillah selang hanya 1 tahun, 1,5 tahun lah ya dari itu awal saya mulai fokus ke pembinaan jaringan itu, alhamdulillah kemudian pencapaian stokis sudah tercapai. Suka dukanya banyak banget. Jadi kalau misalnya kok teman-teman sekarang ya baru posting di Facebook atau baru posting atau promoin ke temannya kok udah langsung di, katakanlah udah langsung di ini ya, di PHP gitu, langsung baper. Nah itu salah sekali. Jadi orang kalau mau sukses itu bukan kemudian tanpa baper itu boleh, tapi cukup 5 menit. Saya sering sampaikan ke teman-teman, yang namanya baper itu adalah manusiawi, tapi bagaimana kemudian kita jangan terus-terusan baper gitu ya. Bapernya itu diolah menjadi hal yang positif. Katakanlah kemarin saya lihat postingannya Mbak Rini ya, Mbak Rini kayak tadi saya online, terima kasih Mbak Rini yang luar biasa dari Bantul itu, yaitu ada gelas pecah gitu ya, gelas pecah
ketika sudah pecah itu seperti apa? Apakah kita kemudian bahasane apa ya, carane memarahi gitu ya, memarahi keadaan, wah pecah gimana sih, ini yang salah seperti ini, enggak. Tapi bagaimana kemudian gelas yang tadinya pecah itu kita olah kemudian menjadi hal yang cantik gitu. Itu kalau kemarin postingannya adalah dibuat tanaman, buat pot. Nah seperti itu, berarti bagaimana mengolah masalah itu menjadi sesuatu yang positif. Nah itu luar biasa. Oke Mbak. Nah Prihati Wonosobo, wah Wonosobo hadir, alhamdulillah. Tadi juga dari Sulawesi hadir ya, luar biasa ini FKS 513, keren. Saya juga bersyukur sekali ini karena ternyata di tengah situasi corona gitu ya, ternyata kita bisa ngobrol bareng seperti ini dengan model kelas online gitu. Ini kayaknya baru pertama kali ini. Biasanya kalau yang seperti ini kan pakai pesan suara ya, tapi ini luar biasa gitu. Oke ya, itu jadi tadi ada yang bertanya gimana sih stokis gitu. Yang penting kalau teman-teman mau cepat stokis, di grup kita sudah banyak ya, ada SCS, kemudian ada AMS. Nah, kemudian di grup-grup pribadi itu katakanlah misalnya di under jaringan A, B, C gitu. Nah, itu ikuti dan manut kata upline gitu ya. Jenengan mungkin bersusah payah 1-2 tahun, kemudian setelah itu seneng gitu ya, maksudnya udah pencapaiannya udah maksimal, kemudian setelah itu bisa menikmati hasilnya. 1-2 tahun itu berproses, bahkan setelah itu pun terus berproses terus ya. Itu insya Allah akan menikmati hasilnya. Kita kan pengen ya seperti Pak Munir, seperti Pak Ali ya, pasif income-nya, rabatnya udah luar biasa. Mestinya kita kan pengen. Ada yang nggak pengen ini? Kalau nggak pengen itu kayaknya nggak ada lah ya. Apalagi yang sudah gabung di kelas digital FKS 513 ini pilihan. Orang yang betul-betul mau istilahnya mau meluangkan waktu gitu. Meluangkan Facebooknya bukan hanya untuk stalking ya, bukan hanya untuk leha-leha, tapi di sini luar biasa. Oke, Mas Yos ini juga dari Wonosobo. Oke, terima kasih gitu ya. Jadi itu tadi sepintas lah ya, sepintas gimana sih Mbak Rahma kok pada saat itu dari awalnya apa, kemudian seperti apa kok udah jadi stokis seperti itu. Jadi itu kemudian saya pengen juga ngobrol ini ada juga yang mungkin di tengah-tengah suasana corona gitu ya, yang seperti ini nih gimana ya gitu. Nah ini teman-teman merasa yakin nggak dengan bisnis NASA ini gitu. Kalau yakin gitu ya, sudah nggak ada bahasanya udah nggak ada lagi ini itu ono gitu ya. Kalau yakin ya udah mantap aja gitu. Mungkin di tengah perjalanan teman-teman ada yang merasa capek gitu ya, nggak apa-apa, berhenti sebentar, artinya kita duduk sejenak, menghela nafas, kemudian setelah itu atur strategi ulang, kemudian berlari kencang lagi untuk mencapai titik yang diinginkan. Itu nggak masalah, bukan kemudian keluar dari track yang sudah kita ikuti ini gitu ya, tapi berhenti sebentar untuk mungkin minum, menghela nafas atau apapun gitu ya, sambil atur strategi. Setelah itu step by stepnya tetap dilakukan sampai titik puncaknya. Nah terus kalau yang seperti itu gitu, gimana ya Mbak caranya biar tetap ngomset gitu. Saya mungkin bukan ahlinya ya, saya itu hanya remehan rengginang di ban mobil Pajero itu kata Pak Iwan Kiano kan gitu ya. Saya itu lampunya nggak ngindah ini, tapi yang penting saya tetap semangat gitu. Nah di tengah omset, di tengah corona itu sebetulnya adalah yang pertama itu teman-teman tadi ya, yakin dulu NASA adalah bisnis yang tepat. Jadi ketika Anda teman-teman itu kok katakanlah ada yang ngomong, oh Mbak
Pak Widodo ini misalnya, oh Pak Widodo yang jualan nasa itu ya. Nah, itu kalau kita yakin, kita senang, kita sudah posisinya udah positif gitu, itu malah bersyukur. Alhamdulillah saya dikenal sebagai pebisnis nasa, atau oke, nggak masalah pebisnis ya, misalnya saya penjual produk nasa, nggak masalah. Tapi itu udah positif ya, itu satu poin gitu. Yakin dulu. Kemudian yakin terhadap produk gitu ya. Kemudian yakin bahwa nasa ini adalah pilihan yang tepat. Kok bisa? Ya bisa. Coba Bapak dan Ibu dan teman-teman semua misalnya mau sekarang nih ya, katakanlah sudah punya bisnis dan bisnisnya itu harus keluar rumah. Nah, gimana ini? Kan sekarang kan hashtagnya di rumah aja, atau bahkan ada beberapa kabupaten yang sudah mengadakan lockdown, betul-betul gak boleh masuk, kalau keluar harus ada izin dan sebagainya. Nah itu kan kalau misalnya tidak diantisipasi dengan kegiatan bisnis nasa yang misalnya bisa dengan onlinean, itu kan ya mungkin omset langsung turun ya gitu. Dan memang saya juga nggak memungkiri di tengah suasana seperti ini yang online pun juga online shop atau online seperti kita itu juga ada penurunan omset. Tapi paling tidak kita masih harus bersyukur karena ternyata bisnis nasa ini bisa menjembatani antara bahasanya kegiatan yang di luar mengharuskan kita nggak di luar dengan berada di dalam rumah. Nah ini luar biasa sekali. Coba bisnis apa? Saya aja ini, suami kan ada pertanian yang di Lele itu juga omsetnya turun drastis. Karena apa? Karena ya mungkin orang kalau mau beli juga nanti gimana gitu ya. Tapi ketika nasa ini tiap hari alhamdulillah ada aja packingan gitu ya, ada aja packingan, ada orderan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pengen ngomset gitu ya, tetap Bapak dan Ibu, teman-teman semua itu juga nggak boleh lelah untuk promosi. Promosinya lewat apa? Bisa lewat Facebook gitu ya, bisa lewat WA, bisa juga lewat Japrian dan lain sebagainya. Tapi promosinya tetap digencarkan. Jangan kemudian kita jadi kaum rebahan gitu ya, kaum rebahan tapi terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, itu rugi sekali. Oke ya. Kemudian, waduh ada Dek Bagus ini. Terima kasih Dek Bagus, sudah Mas Bagus Nasa ini udah mau menonton gitu ya. Ini beliau ini luar biasa ya. Nanti untuk masalah online itu nanti ada saatnya Dek Bagus ini sama teman-teman yang lain, leader-leader yang lain pasti akan memberikan ilmu-ilmunya di kelas digital FKS 513. Oke ya, itu beberapa tadi. Terus oh ya ada tambahan, kalau bisa dalam ngomsetnya ini atau dalam promosinya, postingnya itu juga maksimalkan, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya saat ini memang orang butuh banget untuk menangkal virus corona, itu kan kita dianjurkan untuk satu, yang pertama itu banyak minum vitamin C gitu ya. Kemudian ada vitamin E, itu mungkin dari sayur dan lain sebagainya. Kemudian juga dari ini kekebalan tubuh kita. Nah, produk nasa ini tampil. Contohnya apa, Mbak? Madu, nah, natural royal honey gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya Sunpro gitu ya. Sunpro itu laris banget ya. Yang tadinya mungkin hanya buat apa gitu, tapi sekarang hampir rata-rata mungkin setiap air minum dikasih Sunpro. Ya karena itu untuk imun ya, untuk imun, dan ternyata imun itu sangat berpengaruh terhadap kekebalan tubuh kita di saat situasi corona yang seperti ini gitu. Oke, jadi sebisa mungkin teman-teman semua juga postingnya itu yang nyambung dengan itu gitu, yang nyambung dengan kondisi saat ini, berarti kan kesehatan, kemudian itu tadi. Terus
Ada juga mungkin ini ya, kemarin ada beberapa yang posting misalnya kegiatan, karena kan ini di rumah aja ya, di rumah aja mungkin yang punya putra putri gitu kan kadang suka bosen ya, bosen. Nah diajarin lah mungkin kita posting dengan katakanlah itu UFAM UB. Nah itu ya, kita posting yuk kita bertanam gitu ya, sambil daripada cuman berjemur aja, tapi berjemur yang produktif seperti apa, yuk kita sambil bertanam-tanam yuk, misalnya seperti itu. Nah ini nanti insya Allah yang seperti itu moga-moga ya bisa terjadi crossing yang luar biasa. Karena apa ya, orang kan lama-lama juga pusing kan, di rumah aja ngapain, terus harus disuruh untuk berjemur di jam 10 dan lain sebagainya. Nah ini ada kegiatan yang mungkin kegiatannya itu justru lebih menguntungkan, misalnya bertanam seperti apa, nggak punya pupuknya, nggak punya benihnya. Nah kita ada solusi namanya produk UFAM UB misalnya seperti itu luar biasa. Jadi beberapa inilah ya, beberapa masukan terkait dengan ini ya, terkait dengan kegiatan yang ada sekarang ini yang kita di rumah aja. Oke, Mbak Rini Astuti, semangat pagi, salam kenal Bunda. Oke, selamat pagi Mbak. Yes. Ini ada Mbak Emi, stokis NASA. Wow, Mbak Emi ya. Mbak Emi ini yang dari Sulawesi ya Mbak. Kita kayaknya pernah bareng ya. Oke, terima kasih udah hadir ya. Oke, jadi itu mungkin ya sepintas dengan kegiatan mungkin yang kita lakukan sampai saat ini itu. Jadi ada beberapa yang teman-teman bisa garis bawahi. Itu tadi yang pertama, kalau kita mau posting, mau promo itu berarti yang seperti apa gitu. Yang pertama itu kita tuh harus yakin dulu bismillah, Allah itu yang maha pemurah, maha pengasih. Saya melalui jalan NASA ini saya mau posting. Nah gitu, pokoknya kita yakin dulu. Kalau nggak yakin ya nggak jadi. Biasanya seperti itu, yakin aja gitu ya. Oke, berarti yang pertama yakin dulu, yakin terhadap kebesarannya. Kemudian yang kedua itu yakin juga dengan NASA yang luar biasa. Teman-teman bangga menjadi distributor NASA. Soalnya kadang ada yang saya lihat terutama di jaringan saya sendiri ini, mohon maaf, ada yang udah masuk ke grup atau ke bisnis NASA tapi ternyata jarang sekali posting produk NASA. Jarang sekali posting produk NASA yang ternyata dianya padahal Mbak saya pengen sukses. Nah kan lucu ya, nggak nyambung ya. Pengen sukses di NASA tapi nggak pernah posting, postingannya malah yang lain, itu kan wagu, keliru. Nah itu harus yakin dulu dengan produk NASA. Kemudian yang ketiga tadi, jual produk yang nyambung, walaupun mungkin disisipi nanti ada tip-tip, kemudian ada tip kesehatan misalnya ya, kemudian juga ada ini ada beberapa tip misalnya kesehatan gitu ya, kemudian yang lainnya gitu nanti ada lipstick misalnya, ada kosmetik gitu kan, barangkali juga ada yang membutuhkan kosmetik juga ya, pas habis gitu. Kemudian ini nggak boleh keluar, jadi online shop itu yang menjadi yang utama gitu. Itu tadi ada yang bertanya dari gimana jadi stokis, terus bisa ke bawah ya. Jadi stokis di tengah situasi stokis yang banyak banget gitu. Oke, gitu ya. Ini ya. Ini mungkin nanti saya mencoba sharing juga nanti suatu saat bareng-bareng di grupnya di sini ya, di kelas digital FKS 513 ini, tapi di lain waktu. Karena ini kan sebetulnya hanya cek sound ya, kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Di Cilacap itu, terutama Cilacap atau mungkin di lain tempat, itu banyak sekali yang sudah gabung NASA, banyak sekali yang sudah jadi stokis NASA, bahkan di sini sudah ada 2 stokis center. Artinya apa? Artinya pergerakan cukup signifikan
orang yang gabung di NASA kemudian stokis kemudian sukses itu luar biasa banyak sekali. Kemudian apakah itu kemudian melunturkan semangat kita untuk aku udah distributor, kayaknya enggak lah mbak, itu tetanggaku udah jadi stokis, nanti aku yang beli siapa, kayak gitu. Itu salah. Jadi ada beberapa macam strategi ya, nanti bisa lewat online maupun lewat offline gitu. Jadi saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman gitu, saya teliti, saya amati, walaupun berdekatan, walaupun mungkin hanya bersebelahan, atau bahkan walaupun yang bersangkutan itu adalah kakak beradik gitu. Tapi kok bisa sukses? Kok bisa sama-sama yang satu stokis A, yang satu stokis B, kok bisa? Berarti masing-masing orang ini itu kan temannya beda-beda, ya enggak? Misalnya nih saya sama teman saya sama-sama dulunya jadi konsultan misalnya katakanlah. Kan saya juga punya teman SD, teman SMP, teman SMA, atau mungkin juga teman di luar, atau mungkin teman dunia maya yang berbeda dengan teman yang satu ini. Kan begitu. Nah, itu kita olah gitu. Ngolehnya seperti apa? Nah, ini ada kelas khusus nanti, jangan di sini ya, nanti ya gitu ya Pak Munir ya. Jadi kelasnya nanti khusus setelah kita pembelajaran di tanggal 3 April ke sana. Nanti ada Pak Munir beserta leader-leader yang lain itu sudah meramu kira-kira materi apa yang akan disampaikan, kemudian nyambung dengan kondisi saat ini, di mana kita saat ini memang nggak bisa keluar dan sebagainya. Nah itu nanti akan ada materi khusus berkaitan dengan tadi ya, misalnya udah sama-sama berada di posisi distributor tapi tetanggaan, tapi kita kok nggak, gimana ya, saya nggak yakin, saya apa bisa mbak, apa bisa dan lain sebagainya. Itu nanti ada trik dan tipnya gitu. Alhamdulillah saya melakukan itu juga luar biasa. Dan teman-teman leader yang lain juga saya yakin melalui offline maupun online gitu ya. Offline online itu juga banyak sekali yang bisa berhasil dengan cara yang nanti. Nah, nanti biar teman-teman juga nggak cuma pas ini aja ya kita ngobrolnya, tapi nanti ada materi khusus itu setelah tanggal 3. Halo Mbak Bella Rustini, ini teman saya ini luar biasa. Mbak Diamond, oh keren ya, keren dari Jepara. Oke ya. Oke, mungkin itu atau ada yang lain yang ditanyakan. Ini saya jujur awal itu grogi. Soalnya saya jarang sekali siaran langsung seperti ini, kemudian seperti berhadapan-hadapan dengan kita langsung sendirian. Tapi alhamdulillah bisa tercapai. Saya kemarin ngobrol sama Pak Munir saya 15 menit aja ya. Enggak lah, lebih. Biasanya kalau udah bisa ngomong tuh biasa ngomong tiba-tiba 1 jam, tapi kayaknya saya mungkin enggak 1 jam. Oke Mbak Winarsi nggih, Ungaran hadir. Oke ya, terima kasih gitu ya, Ungaran hadir. Oke, ini ada Pak Saat juga, Pak Saat Priyono dari Wonosobo. Ini yang tadi tanya berkaitan dengan jadi stokis itu seperti apa gitu. Oke, jadi beberapa hal yang tadi saya sampaikan ini luar biasa ya, karena memang intinya kalau kita mau betul-betul mau serius ya ikuti kata upline gitu ya. Mau betul-betul serius di bisnis NASA itu nggak boleh baperan. Nah ini mak-mak ini biasanya baperan, tapi ada juga ya bapak-bapak yang bapak-bapak kamu lelaki gitu ya, mungkin yang suka baperan gitu, tapi insya Allah malah jauh lebih mudah. Tapi biasanya mak-mak ini yang katakanlah baper, ada masalah sedikit langsung baper dan lain sebagainya gitu. Oke Mas Fajar, nyong jos yes ngapak.com. Oke Mbak Tini nggak boleh bergrogi lah. Saya mungkin grogi Mbak, saya enggak lah. Pokoknya nanti kalau udah ngobrol juga ternyata enak kok. Oke ya. Oke.
mungkin beberapa hal ya. Ini oke, ada Purwokerto hadir ya. Oke, mungkin yang perlu saya garis bawahi tadi intinya kalau mau ngomset seperti apa gitu ya. Ngomset ini artinya kita closing gitu ya. Kemudian oh ya, ini kelas digital ya. Ini Pak Munir ya. Mohon maaf ini Pak, saya betul-betul ternyata juga ngobrolnya paling cuman gini-gini aja ya. Oke. Kelas digital FKS 513 ini luar biasa keren gitu ya. Artinya teman-teman merasakan nggak gitu? Merasakan nggak kita berada, mungkin kalau saya posisinya di desa ya. Di desa itu di sini belum endemi banget. Itu di satu kabupaten Cilacap itu baru satu yang positif dan dirawat di rumah sakit. Jadi artinya berbeda dengan posisinya misalnya kayak yang di Jakarta yang sudah zona merah, atau mungkin di Malang gitu, di Surabaya dan sebagainya. Saya di sini di desa. Jadi keadaan seperti ini kadang-kadang teman-teman yang ini masih boleh datang ke stokis kemudian belanja dan lain sebagainya. Tapi gitu ya, di beberapa tempat bahkan di stokis center di Cilacap ini itu semua sudah harus online. Ya, kita datang ke sana itu cuma ngambil barang dan posisinya barangnya udah di depan. Jadi modelnya saya udah pesan gitu ya, udah pesan terus dihitung, terus kemudian langsung transfer. Setelah transfer dari stokis centernya langsung dikasihkan ke depan. Jadi artinya kegiatan kelas digital FKS ini sangat bermanfaat sekali terhadap perkembangan bisnis kita di suasana seperti ini gitu. Bayangin aja kalau misalnya nggak ada seperti ini gitu ya, kita cuman WA group gitu ya, itu mungkin kurang gayeng gitu ya. Tapi dengan seperti ini nanti kita bisa saling support ya, kemudian ada langsung pertanyaan yang luar biasa, misalnya ada masukan seperti apa gitu. Terutama saya beserta teman-teman Cipumas berterima kasih sekali, yang memang harusnya kita di rumah aja lockdown gitu ya, tapi seperti ini jadi memudahkan kita untuk saling memberi, saling sharing dan seterusnya. Ini mungkin bisa adaptasikan juga ya, diduplikasi di beberapa jaringan juga nih Pak Munir. malah terinspirasi nanti mungkin di jaringan Cipumas ada bikin seperti ini, tidak hanya untuk saat ini saja tapi bisa seterusnya gitu. Oke ya. Oke. Ini Pak Widodo tadi, oh ya maaf Bapak, ya nggak apa-apa Pak Widodo. Jadi intinya kita kadang-kadang mungkin nggak bisa langsung online di sini pada saat ini ya. Mungkin ada yang karena malam, ada yang punya putra, ada mungkin yang ada kegiatan lain bisa, atau mungkin bahkan ada yang belum pulang dari kerjaan. Nah ini ada loh mungkin loh. Nah itu dengan seperti ini kan bisa kemudian kita besoknya atau nantinya kita bisa melihat, menyaksikan seperti itu. Bu, kasih trik merangkai kata dong saat kita posting agar orang tertarik, minimal orang jadi tertarik beli. Oke. Nah ini ya, ini posting gitu ya, masalah posting. Posting itu memang di kita itu ada yang namanya, ada teman-teman yang sudah gabung grup posting jualan bisnis asa itu, kayak kata-kata posting jualan itu ada. Saya nggak tahu kok tiba-tiba saya masuk di grup itu seringkali gitu ya teman-teman, kalau misalnya mau posting itu kan suka bingung, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa merangkai. Boleh teman-teman itu copy paste itu boleh, cuman tidak serta-merta karena sekarang ada undang-undang ITE itu. Jadi tidak plek jiblek. Artinya nanti
boleh kita copy kemudian di pastenya itu ditambahi dengan beberapa tambahan dari kita. Itu saya yang di kalau nggak salah kelasnya Pak Ardi ya, Pak Ardi Bonaventura Adi Nugroho Krondeman, direktur Upline kita, itu ada pernah yang menyampaikan seperti itu dari tim IT-nya yang Mbak Nisa kalau nggak salah, itu di situ menyampaikan sebetulnya copy paste itu seperti apa sih. Itu sebetulnya boleh, tapi nggak boleh plak jiplak, karena kalau plak jiplak itu menyalahi undang-undang, itu yang keliru. Tapi harus paling nggak ada tambahan-tambahan atau seperti apa. Terus biasanya gitu ya, kalau posting itu malah justru ketika kita memiliki testimoni sendiri itu ya, misalnya testimoninya itu produk A atau produk Sunpro misalnya. Kemudian produk Sunpro ini kita minum. Nah, ketika kita minum, kemudian setelah itu kita merasakan manfaatnya, nah itu pasti kita jadi lebih mudah untuk mengurai kata. Misalnya nih, katakanlah sederhana aja, misalnya ya, wah ternyata gini ya rasanya minum Sunpro gitu. Rasanya kita jadi rasanya tambah sehat, kemudian nggak gampang capek, kemudian juga mungkin jadi enak di badan gitu. Nah itu biasanya malah justru yang seperti itu lebih menarik gitu, karena itu ternyata real dari kita. Kan beda ya, misalnya tulisan kopas sama enggak itu biasanya kadang-kadang beda. Dan saya sering banget tulisan saya itu tiba-tiba ada muncul di sana di sini kayak gitu tanpa mereka izin. Sebenarnya nggak masalah sih, wong ada yang menyampaikan itu kemarin kan, kalau udah jadi distributor NASA ya semua postingan itu boleh dikopas kayak gitu ya. Kita ya support aja lah gitu. Bahkan kadang ada foto saya yang lagi kartu member itu juga ternyata banyak yang diambil, tapi ya saya nggak masalah. Cuman mungkin kalau yang foto ngambil terlalu fleksibel gitu mungkin ya kurang gitu ya. Oke ya Mas Yos ya, tetap semangat ya Mas Yos. Oke. Terus ini Mbak Bella Rustini, oke. Ya. Jadi intinya itu ya, kita tetap semangat aja di tengah situasi seperti ini, jangan panik. Kemudian yang penting kita yakin aja, kemudian mencari tadi ya produk-produk yang sekiranya nyambung dengan kondisi saat ini. Biasanya banyak dicari itu produk madu, Sunpro, NRJ. Itu biasanya NRJ kurang diminati, tapi sekarang mungkin karena situasi seperti ini banyak juga closing NRJ. Kalau madu itu luar biasa. Madu, Sunpro itu juga, terus kurkum itu produk-produk herbal kita kan memang ini ya. Kemudian ada AVJ itu mungkin banyak yang bikin hand sanitizer di rumah sendiri gitu ya. Nah itu luar biasa juga laku keras. Jadi tetap bismillah, tetap bisa ngomset di tengah suasana yang seperti ini gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu karena ini sudah jam 20 ya, udah jam 20. Ini saya menyampaikan cek sound gitu ya, bahasanya cek sound, tapi kita ada sedikit sharing bersama lah. Saya bukan sebagai guru, bukan, tapi sharing bersama bahwa intinya kalau kita mau menekuni bisnis NASA ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan dimudahkan jalannya. Banyak sekali leader-leader kita yang sudah membuktikan itu. Jadi teman-teman jangan khawatir atau jangan merasa gimana seperti itu ya. Tapi yang penting tetap semangat, tadi yakin, kemudian ikuti kata upline, ikuti pendidikan seperti ini. Ada mungkin yang udah saya woro-woro gitu ya, tapi ada yang mungkin absen gitu ya.
di lain waktu atau besok segera juga. Jadi jangan kemudian meremehkan. Pak Munir selalu menyampaikan rendah hatilah ketika kita menjadi pembelajar. Jadi ketika kita mau belajar itu hilangkan ego. Jangan merasa kita sudah pintar, saya mungkin sudah sekolah S2 atau mungkin saya sudah posisinya udah menjadi apa gitu. Jangan, tapi rendah hatilah untuk setiap pembelajaran. Ikuti terus. Ada mungkin leader-leader kita atau mungkin teman-teman kita menyampaikan sharing bersama di grup ini gitu ya, di kelas digital ini kita ikuti, kita bukan tonton saja ya, kita ikuti, kita belajar bersama di situ. Syukur kemudian langsung kita praktekkan apa yang disampaikan oleh leader tadi. Apalagi ini nanti setelah tanggal 3 April ke depan, insya Allah materi-materinya akan mulai dilakukan. Jadi tentunya yang sharing-sharing aja seperti ini sudah luar biasa, apalagi materi khususnya. Jadi teman-teman sekali lagi suatu saat nanti pasti akan juga jadi leader. Nah, jadi leader itu juga harus nyontoni pada teman-teman di bawah teman-teman semua. Jadi nyontoni ke jaringan juga. Nah, disitulah saat ini kita belajar menjadi teman yang baik, kemudian belajar menjadi leader yang baik juga. Nanti suatu saat teman-teman ditunjuk atau mungkin ini kan juga peluang ya, di grup SCS itu Pak Munir sudah menyampaikan siapa yang mau, atau di AMS ya, siapa yang mau mengisi di kelas digital FKS ini. Kalau saya langsung kayak nih. Walaupun grogi nggak masalah, yang penting udah ada usaha untuk menuju ke sana. Itu menjadi titik poin karena kita harus bergerak, kita harus berusaha. Kalau nggak berusaha itu namanya malah nggak lucu ya, jadi wagu. Saya pengen sukses tapi kita nggak usaha untuk menuju sukses, kan nggak nyambung. Nah itu, jadi terus saja sampai ke posisi itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih, terutama di semuanya lah ya, itu juga harus nanti kalau misalnya ada siapa yang mau ngisi, nah kayak tadi yang dari Mbak Pati ya, Mbak yang saya belum kenal banget, itu luar biasa sekali itu beliau. Jadi udah mau ngisi di kelas digital FKS 513. Jadi nanti setelah ini siapa yang mau maju atau siapa yang mau jadi semacam sharing bersama di grup ini, monggo. Jadi nggak perlu ditunjuk, harus saya mau Mbak, saya mau, boleh lewat leadernya nanti kita sampaikan ke FKS gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Ini sudah jam 20. Terima kasih sekali teman-teman semua. Ini pokoknya kok bisa mendoanin nek oke banget Mbak. Oke, alhamdulillah ya. Cilacap, Cipumas itu ya terkenal dengan mendoan. Kalau teman-teman suatu saat kok yang dari manapun ya, dari under FKS 513 ini pas main ke Cilacap atau main ke Purwokerto, nanti calling, nanti kita bisa ketemuan ya, nanti saya traktir mendoan di Purwokerto itu, di Cilacap itu gedene sak lawang, jadi lawang itu pintu, jadi gede banget gitu ya. Dan di sini itu bahasanya lucu ya, ngapak.com, terus ada ini ada pokoknya ada lucu-lucunya lah gitu. Ini kok Mbak gimana mengatasi biar nggak down kalau nggak closing. Nah itu tadi, baper itu malah justru meruntuhkan rezeki kita. Allah itu sebetulnya sudah ada di ini tuh sudah di postingkan, maksudnya ini buat kamu gitu ya, bikin ini rezekimu, ini kamu harus, bahasannya itu menjemput gitu. Nah ketika kita baper, mungkin teman-teman ada juga di sini ya, kemarin itu saya lihat di postingannya Herbal Tama itu ada mungkin yang di sini sudah masuk ke grup itu. Ada ini contohnya, ini pertanian gitu ya, ini nanam jagung, ini juga nanam jagung sama-sama. Ini jagungnya dirawat itu dibersihkan. Kemudian yang sebelahnya jagungnya itu dibiarkan saja. Banyak
gulma-gulma, banyak di situ ada apa, rumput-rumput liar. Kira-kira itu seperti apa? Nah, yang ditanami bagus sama yang ditanami satunya dirawat satunya enggak, itu otomatis menghasilkan yang dirawat. Nah, sama yang di posisi enggak dirawat itu kayak tadi ada gulma, salah satunya adalah baper. Mudah baper itu rasa kecewa, rasa apa ya, yang di sini negatif thinking itu, wah ini kok nggak closing, ini pasti karena apa, ini corona, yang disalahkan corona, yang disalahkan A, yang disalahkan B, ini soalnya Mbak Aplenya nggak pernah ngajarin. Ada lagi yang seperti itu namanya gulma, itu harus dibersihkan. Nah, jadi mulai saat ini itu harus latihan, nggak bisa, itu namanya otot mental ya, itu nggak bisa langsung tiba-tiba saya menjadi wanita yang kuat perkasa, itu nggak mungkin. Jadi nggak boleh down itu normal, tapi harus tetap berusaha. Artinya oke, mungkin ini pada saat ini nggak closing, tapi besok saya pasti closing gitu. Jadi tetap semangat aja, tetap semangat, positive thinking, nggak boleh mudah baper dan seterusnya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini karena sudah jam 20, ternyata ya benar Pak Munir ngomong seperti ini, walaupun ada agak grogi-grogi ya, tapi ternyata alhamdulillah bisa terus ya, nggak ada mundurnya, nggak ada ininya. Dan terima kasih sekali, terima kasih banget yang luar biasa kepada, sekali lagi kepada FKS 513 yang telah mensupport kita semua hingga adanya kelas digital FKS ini. Kita bisa belajar bersama di situasi seperti ini dengan saling tatap muka ya, walaupun mungkin satu orang seperti ini, tapi kita bisa tahu gitu. Kemudian kepada leader-leader kita luar biasa, Pak Asanto Ali, Pak Ardi, Pak Sindu, kemudian Pak Nur Haryono juga, upline saya yang luar biasa yang selalu support saya. Kemudian juga kepada teman-teman semua yang telah melihat menonton gitu ya, belajar bersama di kelas ini yang secara langsung. Ini ada beberapa teman-teman, ada sekitar 31 orang yang langsung menonton online saat ini. Luar biasa sekali, terima kasih. Kemudian juga kepada teman-teman yang saya lihat tadi ada 1287 anggota kalau nggak salah di grup kelas digital ini. Mungkin beberapa teman-teman ada yang sedang sibuk di urusannya masing-masing, semoga segera selesai, nanti bisa saling bisa dilihat lagi pada saat ini sudah tidak berlangsung secara online. Oke. Terima kasih, mohon maaf apabila sharing-sharing tadi dari jam 19.15 ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang maksimal ya. Ini karena keterbatasan saya. Dan sekali lagi tetap semangat gitu ya. Never give up dan teruslah mencapai impian. Ini juga sebetulnya untuk self reminder saya ya, untuk ngopiak-opiak saya. Jadi kita sama-sama berjuang bersama, semangat pagi, jangan pantang menyerah di situasi seperti ini. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Oke.